Tiba-tiba berita nggak kuat kandungannya kata dokter dan anak saya harus pergi, dan itu benar-benar kita kayak bengong gitu ya. Mungkin kalau saya nggak mencoba untuk dengerin dulu pesan-pesan dari kecil, dari orang tua, dari orang-orang yang tahu agama, mungkin saya bisa mengakhiri hidup saya gitu. Karena saking stresnya ya. Halo, salam kenal semua. Saya Atta Halilintar. Sebelum konten kreator, saya adalah pedagang. Saya pedagang, jadi memang keadaan yang mengharuskan saya berdagang. Dan saat berdagang, saya membutuhkan sosial media untuk sebagai peluru saya untuk berdagang gitu, dengan mempromosikan, memasarkan dan lain-lain dengan cara bikin konten gitu. Untuk memasarkan barang saya. Nah, dari banyaknya platform saya coba, dan kalau bisa dihitung, kalau saya di sosial media sudah lebih dari 10 tahun, dan akhirnya sampailah di saat ini gitu. Jadi no shortcut, enjoy the process, dan believe sama apa yang kamu kerjakan gitu. Saya bersyukur punya adik saya yang banyak, dan nggak semua orang tua bisa survive langsung punya anak banyak, itu bisa langsung bisa semua hidupnya tercukupi gitu ya. Jadi saya sebagai anak pertama, laki-laki pula, memang harus out dari sekolah untuk kerja, dagang lah, jualan apa aja, karena kalau kerja pun nggak akan cukup. Karena kalau kerja saya tidak punya ijazah, jadi saya harus belajar segala macam hal itu sendiri gitu. Apa yang saya bisa pakai dari membaca buku, dari Google, terus suka beli-beli buku bekas juga dulu di dekat Wali Songo sana dulu ada di pinggir-pinggir jalan. Di situ saya belajar bagaimana editing, bagaimana merekam, bagaimana menulis, bagaimana membuat satu hal gitu ya. Dan saya juga dulu menguasai 8 aplikasi ya. Jadi menurut saya itu berat ya. Saya bisa video editing, saya bisa Photoshop, saya bisa waktu itu bikin desain buku buat keluarga, saya bisa desain majalah, saya belajar sendiri tanpa sekolah sama sekali, tanpa ada belajar kursus atau apa gitu ya. Tapi dengan kemauan yang tinggi, saya belajar berbagai aplikasi sampai ke HTML untuk bikin blog, semi website dan lain-lain. Jadi I learn everything, dan aplikasi editing video pun saya menguasai 4 aplikasi pada saat itu ya. Walau sekarang saya udah gak ngedit segala macam, tapi itulah sebelum kita menjadi content creator biasanya kita memahami dulu semuanya, kita pelajarin sekuat yang kita mampu, walaupun keterbatasan misalnya kita tidak punya alatnya atau apapun itu, tapi kita bikin gitu. Dari dulu handphone, kamera pertama saya kamera Cina kayak action cam, harga 800.000, dan itu ada tongsisnya, saya bawa kemana-mana, banyak bikin konten pakai itu, dan ya begitulah. Jadi it's life, dan sampai hari ini tiba-tiba saya bisa dalam 3 tahun lalu bisa bikin film Asia Man, dan itu salah satu progres dalam hidup saya. Dan mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk bikin sesuatu hal lagi yang lebih baik lagi gitu. Mungkin 3-4 tahun lalu ya, saya sempat terpikir berhenti. Berhentinya bukan karena, kalau saya gini, kalau saya gagal di satu tempat saya akan coba terus. Kalau saya akan coba terus, ketika orang bilang misalnya gagal nih, view-nya nggak ada penghasilan, saya akan coba terus. Sama kayak saya dagang, mau rugi mau apa, saya coba lagi. Nggak ada modal, oke saya jualin barang orang, saya jadi maklar kek, jadi perantara kek, apapun yang saya bisa bantuin orang supaya bisa menjual dan saya dapat hasil untuk warga gitu. Jadi itu yang saya pikirkan. Tapi yang bikin saya mau berhenti pada saat itu adalah stressful yang tinggi ketika kita sudah berhasil. Karena kalau ketika lagi ada masalah, down, keluarga, kenanya mental. Jadi pada saat itu saya mungkin ngerasa kena di mental, saya jadi kayak bengong gitu ya, bengong berminggu-minggu, dan saya ngerasa kayak udah pengen kembali saya yang hustlin pada zaman dahulu gitu. Karena pressure-nya terlalu tinggi di sosial media.
dengan kita punya istilahnya apa ya, punya subscriber yang banyak, tanggung jawab yang banyak, itu kesalahan tuh sangat gampang terjadi gitu. Jadi pada saat itu saya stres banget sampai saya hampir tidak upload, kayak nggak mau hidup. Itu bakal ada gitu ketika kamu jadi public figure, terus semua kamera di dekat kita, terus kalau kita jalan orang pengen nyari kesalahan kita. Ketika kita belum di satu sisi kita akan dewasa gitu ya, kita akan terasa mental kita tuh sangat terganggu dan stressful dan hampir koslet. Mungkin kalau saya nggak mencoba untuk dengerin dulu pesan-pesan dari kecil, dari orang tua, dari orang-orang yang tahu agama, mungkin saya bisa mengakhiri hidup saya gitu. Karena saking stresnya ya, stres ketika ada sesuatu itu lebih berat, karena sampai kita itu kayak bisa nangis-nangis setiap mau tidur gitu, nangis sendiri. Itu kadang-kadang di luar batasnya kita, dan makanya aku selalu take care kalau orang yang punya kena mentalnya, masalah mental. Mental ini tuh menurutku bukan hal yang sepele kayak kamu bilang, cemen masa mental doang lu urusin gitu. Kamu down mentalnya kamu urusin. Enggak, padahal mental itu penting gitu. Kadang kita tinggi badan aja bisa insecure loh. Kayak ketemu, misalnya dulu ya ketemu ceweknya lebih tinggi tuh kita insecure. Bisa kayak nggak mau ketemu. Insecure tuh banyak, kayak kita tuh yang namanya manusia juga gitu. Nggak ada yang, kadang-kadang kita tidak mungkin seputih misalnya bintang film lain, seganteng atau apa, itu bisa jadi insecure juga. Mungkin karena kita yang nggak pede, atau dulu aku suka pakai headband. Itu salah satu gimana aku nggak insecure sama diri aku. Jadi aku mencari ciri khas lain yang aku coba gitu. Karena nih aku nggak pede nih kayak gini. Mencari kepedean itu tuh mungkin dengan pakai headband, mungkin dengan ciri khas pakai kacamata, mungkin dengan pakai baju warna-warni atau apa. Nah itu kita melalui proses hidup gitu sampai jadi kita yang sekarang gitu. Jadi kalau menurutku insecureku tuh cukup banyak ya, walau itu ke diri sendiri gitu. Anak saya itu istri saya keguguran. Jadi ketika anak saya harus pergi yang pertama, ketika euforia itu terlalu seneng, terlalu mengharapkan, nyiapin segalanya, beli ini pernak-pernik segala macam, tiba-tiba dengan kesenangannya itu tiap malam mimpi-mimpi pengen nanti punya anak. Tiba-tiba berita nggak kuat kandungannya kata dokter dan anak saya harus pergi, dan itu benar-benar kita kayak bengong gitu ya. Kayak yang tadinya ini udah menikah nih, udah happy aja, ternyata daunnya tuh ketika kita mau punya anak nggak jadi itu banget tuh, daun banget. Karena apalagi aku lihat istriku nangis, aku jadi nangis terus juga. Jadi ternyata manusia ini nggak ada yang berhak sombong gitu ya, nggak ada yang berhak sombong, nggak ada yang berhak angkuh. Karena Tuhan ngelakuin sedikit aja sama kita bisa lemah, lunglai, nggak bisa makan, nggak bisa segala macam gitu. Jadi mungkin titik-titik terendah ini yang bikin kita bisa belajar gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan, dan Tuhan punya maksud lain. Ternyata aku sekarang dikasih anak selanjutnya, Amina, yang setiap hari jadi penghibur hidupku dan jadi permata di dalam hidupku sekarang gitu. Sebenarnya aku harus lebih nenangin istri dulu, karena suami itu kalau lihat istri lebih gundah, kita akan lebih gundah lagi. Kalau dia udah nangis, dia stres segala macam, karena dia juga mengharapkan dan dia udah sayang nyiapin ini. Kita tambah stres lagi. Jadi kita yang harus tetap tegar. Oke, sayang, kita udah terima aja, ikhlas aja segala macam. Karena kalau kita gini terus, kita akan stres terus. Stres kenapa ini terjadi? Kita udah bisa nanti nyalahin yang di atas malah, karena kita udah ngaji, sholat, biar anak itu tidak baik-baik aja gitu, udah segala macam. Kita nggak boleh nyalain, karena Tuhan mungkin ini ada jalan yang kita harus lalui, dan Tuhan akan ngasih hadiah yang lebih baik gitu. Jadi down itu lebih kehilangan calon anak lebih daripada kehilangan harta ataupun kehilangan yang lain-lain. Itu pedihnya menurutku cukup berbekas gitu. Dan nggak tahu ini boleh masukin apa enggak ya, aku yang nggak pernah ngerokok itu jadi nyobain rokok tuh gara-gara seminggu 2 minggu itu
sambil jadinya denger lagu galau gitu. Jadi nyobain rokok gitu. Itu tuh paling salah ya itu. Aku ngerasa paling salah banget dan balik lagi ke yang pas aku dulu. Kita harus believe gitu sama apa yang Tuhan udah tentuin sama takdir dan jalan hidup kita gitu. Kalau aku sih udah agak bebel ya sama kata-kata atau omongan orang di sosial media ataupun dimanapun itu ya. Dan kebanyakan omongan itu kan adanya di sosial media ya. Kadang-kadang kalau ketemu Astri yang ngomong di sosial media apa, dia baik-baik, ada yang bisa cium tangan, ada yang bisa minta foto gitu atau jadi selama komplainan ataupun orang ngasih tahu kita itu dengan baik, kita harus dengerin, kita nggak boleh egois. Ketika kita ngelakuin salah, kita dihujat, tapi dihujat dengan cara baik dan itu membuat kita jadi lebih baik, kita harus dengar. Tapi hal paling kata-kata yang nggak bisa saya susah maafin itu kalau tentang keluarga, itu aku susah. Tentang fisik istri misalnya, atau pernah suatu hari saya dibilang anak saya tuh anak haram atau apa. Nah itu aku, karena kita sebagai laki-laki harus menjaga martabat dan harga diri keluarga. Jadi ketika kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita bisa ngelakuin entah ngelapor polisi, entah apa, kita punya hak asasi gitu. Jadi kita sebagai manusia kita punya hak, kita punya harus kalau laki-laki nggak boleh sampai istri kita atau anak kita apalagi perempuan dikatain hal-hal yang tidak baik. Kalau kita laki, kita perjuangin gitu. Kita temuin orangnya. Kalau berantem aja di ring tinju sekalian gitu kan. Jadi kita harus perjuangin gitu. Kita perjuangin karena saya pernah ngelakuin itu juga, tapi karena hujatan ke istri dan anak saya gitu. Tapi kalau ke saya pribadi, selama itu masih oke, masih jadi ada bisa perubahan buat saya terima gitu. Kalau menurutku gini, mungkin kadang sometimes itu bisa jadi buruk, sometimes itu bisa jadi bagus. Power of netizen ini, kita bisa kadang-kadang dengan power of netizen ini sekarang bisa menegakkan keadilan. Karena netizen banyak yang mensupport suatu keadilan. Kalau kita punya pisau di tangan ya, kita bisa pilih, ini pisau buat nusuk orang atau buat potong buah-buahan, buat masak. Tapi pisau ini bisa bikin orang meninggal, bisa bikin orang mati gitu. Jadi kita yang harus bisa memilih jalan pisau ini itu seperti apa gitu. Jadi handphone kita, tangan kita, mulut kita, kalau kita bersatu untuk hal yang baik, saya itu salut banget sama netizen Indonesia. Kita bisa mendukung timnas kita gila-gilaan. Kita bisa mendukung badminton kita sampai trending di mana-mana. Futsal kita sampai ke seantero negeri kedengeran gemanya gitu. Jadi itu hal yang positif. Nggak boleh juga netizen berarti kita matiin aja semua sosmed apa. Padahal banyak juga netizen yang baik gitu. Banyak juga yang mereka mensupport sampai gila-gilaan. Menurutku kita harus menggunakan power of netizen ini sama-sama mungkin ya ke hal yang lebih baik dan bisa untuk bangsa dan negara kita gitu. Oke, 3. Ya kalau aku sebagai ayah, memang papa atau nanti dia manggilnya apa ya aku nggak tahu ya. Tapi kalau aku sih dari sekarang udah bilangnya papa gitu ya. Kalau papa ini ada hal yang tidak baik, karena ini tuh jejak digital itu nyata ya. Pasti kamu akan melihat segala macam lika-liku papa dari dulu sampai sekarang. Mungkin papa ngelakuin kesalahan, ngelakuin banyak mistake, semoga apapun yang papa lakuin itu adalah pelajaran buat aku dan buat kamu juga gitu. Dan mungkin ada hal yang kamu bisa bangga dari apa yang papa lakuin dalam hidupku, tapi ada juga yang kamu bisa malu dengan apa yang papa lakuin juga gitu. Jadi aku pribadi minta maaf kalau papa ada salah di hari-hari di tahun-tahun sebelumnya yang bikin kamu nanti jadi sedih atau apapun itu. Tapi percayalah sama papa kalau hidupku sampai hari ini adalah untuk membahagiakan anak dan keluargaku gitu, anak dan istriku. Jadi sayangnya papa tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, karena apapun yang papa kerjakan dari dulu sampai sekarang
salah satu reasonnya adalah pengen anakku bahagia, pengen anakku seneng gitu. Basicnya menurutku manusia itu saling membutuhkan manusia lain. Jadi nggak ada manusia yang bisa menjadi superhero sendiri gitu ya, nggak ada itu. Makanya di film Asyap Man ini ditunjukin nggak ada dia digigit laba-laba, ternyata disangkanya dia bisa lengket di tembok, ternyata cuma bengkak-bengkak ya. Dia mau dapat kekuatan dari petir, dia ke genteng segala macam, malah gosong, dia muntah-muntah gitu kan. Dan itulah manusia gitu ya. Manusia itu sebenarnya kita cuma orang yang lemah. Semua kita, kalau di Indonesia kita semua makan nasi, kita semua punya kelemahan, kita semua bisa sakit. Kita semua kalau ke toilet juga baunya nggak enak. Jadi sebagai manusia kita coba sama-sama mengejar satu yang kita pengen dan cintai diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu ngerasa kamu harus menjadi orang lain untuk dicintai banyak orang gitu. Jadi jadi diri sendiri, coba hal baru, even orang lain gak suka, tapi kamu coba jadi diri kamu sendiri. Dan pelan-pelan kamu akan menemukan bagaimana jalan hidup atau the way of life-nya kamu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.